Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam sapaan jemaat GKI Meloy Raya. Bersama dengan saya, Fernando Sinasi Jabat, saya akan menuntun kita dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau disapa oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, ya Tuhan, pada hari ini kami kembali ingin disapa oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini dapat kami hayati, dapat kami pahami. Kami meminta tuntunan dari Engkau Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-15 sampai ayat ke-17. Ya. Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur perihal anak-anaknya, sebab mereka sudah tiada. Beginilah firman Tuhan. Tahanlah suara tangismu. Janganlah matamu mencucurkan air mata, sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bapak Ibu, demikian pembacaan kitab kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan tema pengharapan. Ya, kalau kita mendengar kata pengharapan, yang menjadi kata dasarnya adalah harapan. Ya, harapan adalah suatu kekuatan, ya, untuk bergembira di dalam situasi yang kita tahu sangat-sangat menyesakkan bagi kita. Ya, harapan sangatlah penting. Mengapa? Karena hal tersebut bisa membuat suatu keadaan yang sulit menjadi terasa lebih ringan. Ya. Apabila kita percaya, Bapak Ibu, kalau esok akan lebih baik, kita bisa melewati kesusahan hari ini. Itulah pemikiran yang akan kita terapkan pada perenungan kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, bacaan kita hari ini, ya, kita membacanya bahwa ada tangisan, ada ratapan terdengar dari mulut Rahel. Ya. Kenapa Rahel menangis dan meratap, Bapak Ibu? Padahal ini Bapak Ibu, Rahel menangisi di mana anak-anaknya, ya, dikarenakan Herodes membunuh seluruh anak-anak di Bethlehem, ya, sehingga membuat Rahel kehilangan harapan, ya. Dan melalui hal tersebut Bapak Ibu, di mana Rahel menangis, Rahel meratap, ya, melalui latar belakang itu justru Rahel pun gak mau dihibur. Kenapa gak mau dihibur? Karena dia berpikir bahwa anak-anaknya sudah gak ada lagi. Ya, ngapain ngibur saya? Kalau bisa anak-anak saya kembali, silakan hibur saya. Itulah yang Rahel rasakan pada saat itu, ya. Rahel kehilangan harapannya karena kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, pada ayat 16 dan 17, di mana firman Tuhan mau menghibur Rahel. Ya. Beginilah firman Tuhan, tahanlah suara tangismu, janganlah matamu mencucurkan air mata, sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka.
Nah, Bapak Ibu, dalam tulisan ini, dalam pas ayat 16 dan 17, mau menegaskan bahwa selalu ada harapan justru bagi yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita, ya. Tapi Bapak Ibu, yang mau ditegaskan adalah tentu kita harus berpengharapan kepada Tuhan, ya. Dengan harapan kepada Tuhan, kita membawa keresahan kita ini, ya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita mau diajak untuk mari peganglah terus di dalam Tuhan Yesus Kristus harapan kita. Sebab Tuhan adalah sumber pengharapan setiap manusia. Nah, Bapak Ibu, saya teringat perkataan dari Martin Luther, ya. Dia berkata demikian, jika kita tidak bisa terbang, maka berlarilah, ya. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Nah, hal ini Bapak Ibu ingin digambarkan bahwa oleh karena itu teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Segala cara perlu kita tempuh, ya, sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Maka tadi dikatakan jika kita tidak bisa terbang, ada cara lain, yaitu dengan cara berlari. Kalau kita nggak bisa berlari, ada cara lain lagi, berjalan. Tetapi jika kita tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Inilah yang mau dikatakan oleh Martin Luther, di mana berpengharapan kepada Tuhan, tentu pasti banyak cara yang harus ditempuh. Sebab apa? Sebab ada imbalan, ya, dari jerih payah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini, ya, dapat menyegarkan iman kita, ya, di mana pasti setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya keresahan-keresahannya sendiri dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini juga Bapak Ibu atau saya pribadi sedang meratap atas kehidupan kita, ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita, mari kita berpengharapan kepada Tuhan, ya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali dalam kehidupan kami mengalami kehidupan yang begitu sulit. Sampai-sampai Tuhan, kami seringkali menyerah untuk dapat menghadapi masalah, untuk dapat menghadapi pergumulan yang kami alami. Melalui firman Tuhan pada hari ini, justru kami diingatkan, justru kami mau belajar bagaimana pergumulan yang kami miliki, pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami belajar bahwa perlu berpengharapan. Kami belajar untuk membawa pergumulan kami dengan pengharapan kepadamu, ya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk selalu berpengharapan kepadamu. Dan kiranya Tuhan mau menaungi setiap kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, maupun yang sedang dalam sakit penyakit dan pergumulan-pergumulan hidup. Mohon bimbing kami Tuhan, agar kami tidak keluar dari ajaran-ajaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang akan kami kerjakan pada hari ini, itulah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya Bapak Ibu, demikian perenungan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat dibantu, kita dapat ditolong oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.